Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Muslimatin. Dalam video kali ini kami mendapat tugas dari modul media perangkat pembelajaran, yakni menjelaskan peta konsep KB1. Mari kita mulai. Peta konsep KB1 yakni telaah standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan merancang program tahunan serta program semester. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsep SKL, KIKD pada kurikulum 2013, dan SKL atau capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka, serta karakteristik hasil belajar berdasarkan taksonomi. Pembagian kedua, analisis SKL, KIKD, dan perumusan IPK kurikulum 2013 berorientasi abad 21. Pembagian ketiga, perumusan prokta program tahunan dan prosem atau program semester. Bagian yang pertama terdiri dari konsep SKL, KIKD pada kurikulum 2013. SKL, apa itu SKL? SKL atau standar kompetensi lulusan yaitu gambaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang pendidik mimpikan dimiliki oleh peserta didik setelah dia lulus. SKL merupakan acuan utama dalam pengembangan KI atau kompetensi inti. Selanjutnya, kompetensi inti merupakan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap kelas. KI mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, KD atau kompetensi dasar merupakan kemampuan yang harus diperoleh peserta didik untuk mencapai kompetensi inti melalui pembelajaran yang berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai, baik aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang sering disebut sebagai indikator, yaitu merupakan ukuran karakteristik atau ciri-ciri ketercapaian, baik ketercapaian pada ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Selanjutnya, konsep SKL, capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah model kurikulum yang dilaksanakan pada program sekolah penggerak mengacu kepada profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter peserta didik sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan jalur jenjang dan jalur pendidikan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. SKL digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kecuali bagi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Selanjutnya, karakteristik perilaku hasil belajar sesuai taksonomi. Taksonomi adalah dimaknai sebagai seperangkat prinsip klasifikasi atau struktur dan kategori ranah kemampuan tentang perilaku peserta didik yang terbagi ke dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembagian taksonomi hasil belajar dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku peserta didik selama proses belajar sampai pada pencapaian hasil belajar yang dirumuskan dalam aspek perilaku behavior tujuan pembelajaran. Umumnya klasifikasi yang digunakan berdasarkan taksonomi Bloom yang telah disempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl dengan pengelompokan menjadi 3 bagian. Yang pertama sikap atau afektif, yang kedua pengetahuan atau kognitif, yang ketiga keterampilan atau psikomotor.
Ranah sikap mencakup 5 tahap dalam kurikulum 2013 olahan Kratwort. Tahap pertama yakni menerima, yang kedua menanggapi, yang ketiga menghargai atau memberi nilai, yang keempat mengatur diri, yang kelima menjadikan pola hidup. Ranah pengetahuan menggunakan taksonomi Bloom olahan Anderson mencakup 6 tahap. Yang pertama mengingat atau C1, selanjutnya memahami atau C2, tahap ketiga menerapkan atau C3, selanjutnya menganalisis atau C4, kemudian mengevaluasi atau C5, yang terakhir mengkreasi atau C6. Ranah keterampilan mengarah pada pembentukan keterampilan konkret, dapat diindra dan bersifat motorik, serta keterampilan abstrak, yaitu tidak dapat diindra dan bersifat mental skill seperti kemampuan menyaji, mengolah, menalar, dan mencipta. Tahapan keterampilan menggunakan gradasi dari Dyers, terdiri dari 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Mencoba, 4. Menalar, 5. Menyaji, dan 6. Mencipta. Sedangkan pada keterampilan konkret memiliki tahapan dari imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Pembentukan keterampilan konkret menggunakan gradasi olahan Simpson dengan tingkatan sebagai berikut. Yang pertama persepsi, yang kedua kesiapan, yang ketiga meniru, yang keempat membiasakan gerakan, yang kelima mahir, kemudian menjadi gerakan alami, dan yang terakhir menjadi gerakan orisinal. Selanjutnya tahap keempat hubungan standar kelulusan kompetensi inti, kompetensi dasar, penilaian, dan hasil belajar. Hubungan kesemuanya bisa dilihat pada gambar skema berikut. SKL diterjemahkan dalam bentuk kompetensi inti, merupakan tangga pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada setiap tingkat kelas tertentu. Kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar dicapai melalui proses pembelajaran dan penilaian. Yang kedua dari telaah konsep KB1 yaitu analisis SKL, KI, KD, dan perumusan IPK kurikulum 13 berorientasi abad 21. Apa itu analisis? Analisis merupakan titik awal perencanaan pembelajaran. Kerangka berpikir analisis SKL, KI, KD perlu dipahami agar pembelajaran yang disajikan berjalan sesuai skema besar pencapaian SKL kurikulum. Tujuan analisis SKL adalah untuk mengetahui arah capaian setiap peserta didik dalam menuntaskan pembelajaran yang dilakukan. Selama menjalani proses, peserta didik harus mampu memenuhi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah ditetapkan pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016 pada setiap jenjang pendidikan. Analisis SKL KIKD adalah kegiatan menguraikan keterkaitan dan atas berbagai bagiannya menelaah bagian itu serta hubungan antar bagian untuk memperoleh berbagai informasi pedagogis yang berguna untuk membuat perencanaan pembelajaran yang benar. Analisis dilakukan melalui 2 tahapan. Yang pertama, analisis kesesuaian antara KI pengetahuan dengan KI keterampilan, dan yang kedua, menganalisis KD3 pengetahuan dan KD4 keterampilan. Perumusan IPK kurikulum 2013 berorientasi abad 21. IPK menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian serta pengembangan indikator penilaian. Yang harus diperhatikan dalam merumuskan indikator adalah yang pertama, indikator dirumuskan dari KD atau kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Selanjutnya, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Kemudian, hanya mengandung satu komponen atau tindakan.
mengandung satu kompetensi atau tindakan. Yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Yang terakhir adalah perumusan PROTA, program tahunan, dan PROSEM atau program semester. PROTA adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. PROTA dilakukan pada awal tahun ajaran baru. Sedangkan PROSEM atau program semester merupakan bentuk penjabaran dari PROTA yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Demikian penjelasan peta konsep KB1. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.